Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang luar biasa. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Di pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 5, subtema 4 dan pembelajaran keempat serta kelima ya. Hari ini kita dua pembelajaran, yaitu pembelajaran keempat dan kelima. Silakan kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita masuki ke pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran keempat ini kita masih membahas atau melanjutkan materi yang seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang cuaca, iklim, dan juga musim. Ya. Di sini ada bacaan, sore yang dinanti telah tiba, cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju ke rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo, ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Yuk kita mari simak percakapannya antara Edo dan teman-temannya beserta Pak Tono. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca, kata Lani ya. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan, kata Siti. Ya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak, kata Udin lagi ya. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Kemudian Pak Tono menjelaskan antara perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kalian perhatikan nanti, silakan kamu garis bawahi kalimat atau pengertian-pengertian tentang cuaca, musim, dan iklim ini yang menurut kalian sangat penting. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Ini kalian bisa garis bawahin ya. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Jadi kalau cuaca itu berubah setiap harinya, makanya diamatinya setiap hari. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Ini lihat simbol-simbolnya ya, kalian perhatikan. Nah, tugasnya coba kalian ini simbolnya apa namanya ya. Ini apa? Ini apa? Contohkan Bapak ini. Ya, inilah Bapak contohkan ini. Ini cerah. Kamu tulis yang ini apa? Yang ini juga apa? Kemudian ini juga apa ya. Musim adalah, kalau musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Kalau musim berarti keadaan cuaca yang paling sering terjadi waktu tertentu. Sekarang seringnya apa nih terjadinya? Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Jadi kadang kan di musim kemarau juga ada hujan, tapi tidak terlalu sering. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan.
Kalau musim diamatinya dalam hitungan bulan, seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat 2 musim. Nah, Indonesia negara tropis nih. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Itu seperti apa? Nah, setelah Pak Tono menjelaskan, Edo kemudian dan teman-temannya saling bertanya. Ya, dipersilakan untuk bertanya. Kita lihat diskusinya. Kata Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Kata Siti. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Tono. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Nih. Ya, dikasih bawahi juga, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi dan negara kita terletak di garis tersebut. Kata Dayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Ya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kenapa kita hanya memiliki 2 musim? Ya karena kita ada di tengah-tengah garis khatulistiwa ini. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Ya benar, ya Beni. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Nah, ini kemudian Dulu dan teman-temannya saling menyahut. Nah, ini adalah mereka ingin menceritakan kembali tentang cuacanya. Cuaca itu, nih kemudian mereka bercerita, cuaca itu adalah keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat, kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau ini. Ini adalah kemudian cerita dari Lani dan juga Beni ya. Lani dan juga Beni menceritakan kembali apa yang telah mereka dapatkan informasi dari Pak Tono. Nah, ini seperti ini atau itulah penjelasan tentang cuaca, musim dan juga iklim ya. Kalian juga harus memahaminya seperti itu. Dan juga bisa memilah ataupun menuliskan kembali informasi yang ada pada percakapan yang telah dilakukan oleh Pak Tono dan kawan-kawan Beni. Baik, selanjutnya ada aktivitas nih. Hari sudah semakin sore, cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Nah, ini percakapan lagi. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Jadi kalau pekerjaan yang banyak kemudian kita bersatu untuk saling membantu, maka pekerjaan pun akan cepat selesai. Kemudian Edo pun mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang telah membantu pekerjaan ibunya. Ya. Ingat, jika kita sudah ditolong oleh teman-teman kita, maka kita pun jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, ini ada aktivitas kegiatan olahraga. Silakan kalian amati saja, lakukan masing-masing di rumah. Kemudian kita masuki ke pembelajaran ke-5. Di pembelajaran ke-5 ada bacaan juga dari Ayo Mencoba ini, bermain papan informasi. Ya, kita lihat ada permainan papan informasi yang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawannya. Lihat di kotak ini ada tulisan atau
ya tulisan dari papan informasi yang didapat bahwa iklim diamati dalam waktu tahunan. Ya. Masih menyambung dari pembelajaran keempat tadi, cuaca diamati dalam waktu harian. Kalian bisa mencobanya di rumah, menuliskan dulu tentang iklim, cuaca, dan juga musimnya. Bisa bermain dengan orang tuamu atau juga dengan teman-teman dekat rumahmu. Ada cerita lagi. Usai bermain, waktu istirahat pun selesai, sisa kertas bekas bermain papan informasi berserakan di lantai kelas. Jadi mengajak teman-teman untuk membersihkan kelas. Teman-teman, mari kita membersihkan kelas. Jika dilakukan bersama-sama, pekerjaan akan segera selesai. Betul Siti, setuju. Saya menghapus papan tulis. Saya mau mengelap meja. Saya mau menyapu lantai saja. Kita lihat, mereka bahu-membahu untuk membersihkan ruang kelas yang telah dipakai bermain, sehingga jika dilakukan bersama-sama, maka ruang kelas pun akan cepat rapi kembali. Tidak dengan dilakukan sendiri ya. Kasihan juga kalau dilakukan sendiri, teman kita kasihan yang melakukannya. Baik, kita melanjutkan. Untuk pembelajaran 5 ini adalah kita masuk ke berhitung ya, matematikanya. Masih melanjutkan dengan pecahan, pengurangan pecahan dengan penyebut sama ya, dengan penyebut sama. Ini ada kotak. Contoh alat peraga Siti dengan berang bekas. Siti membuat 9 kotak, kemudian ada 1, 2, 3, 4 berwarna merah, kemudian 2 berwarna biru ini akan menjadi pecahan 6/9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada 6, jumlah kotaknya 9, jadi pecahannya adalah 6/9. Kemudian dikurangi oleh kotak dengan arsiran warna merah ini, ada 4, 1, 2, 3, 4, maka ini pecahannya adalah 4/9. Maka 6/9 dikurangi 4/9 adalah 2/9. Kenapa? Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di pengurangan pecahan ini yang dihitung adalah hanya pembilangnya saja. Dan 6 dikurangi 4 adalah 2. 2/9 hasilnya. Tuh. Coba, jika kalian masih ingat, silakan kamu kerjakan juga soal-soal yang ada di bawah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1, 2, dan 3 kamu warnai gambarnya dan sesuaikan dengan hasil yang didapat. Nah, sesuaikan dengan hasil yang didapat. Kemudian kalau nomor 4 tidak disertai dengan gambar, langsung hasilnya saja. Ya. Kita contohkan yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 saja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian, berarti pecahannya adalah penyebutnya, yaitu berpenyebut 5 ya. Kemudian pecahannya berapa yang diarsirnya? 3. Ambilnya 3, berarti ini pecahannya adalah 3/5. Dikurangi berapa? Nah, lihat, ini yang diarsir ada 2. Kemudian sama penyebutnya itu ada 5. Hasilnya berapa? Ya. Silakan dikerjakan dengan teliti sebaik mungkin bersama orang tuamu, juga bisa bersama teman-temanmu yang ada di dekat rumah ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Demikianlah untuk pembelajaran kita di tema 5, subtema 4, pembelajaran keempat dan kelima. Jangan lupa tetap berdoa yang rajin, selalu menjaga kesehatan, dan patuhi orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.